Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Cahya Faradita, kelas 10 MIPA 7, nomor absen 3. Saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Pemuda dari Desa. Di suatu desa, hiduplah seorang pemuda bernama Wahyu. Ia hidup bersama ayah dan ibunya dalam keadaan miskin dan sengsara. Sampai pada suatu hari terdengar kabar bahwa jika seseorang hidup di kota, ia akan mendapat pekerjaan yang mapan dan hidup dengan tentram. "Ayo, kita ke kota saja. Kita pasti akan hidup sejahtera di sana," kata ibu Wahyu kepada suami dan anaknya. Keesokan harinya, Wahyu dan kedua orang tuanya pergi ke kota. Sesampainya di kota, Wahyu, ayah dan ibunya melewati sebuah rumah mewah yang berada di pinggir jalan raya. Wahyu melihat seperti ada sekelompok pria yang sedang mengendap-endap masuk ke rumah mewah tersebut. Apa yang akan dilakukan oleh sekelompok pria tersebut? Apakah mereka akan mencuri? Pikir Wahyu. Wahyu pun akhirnya memutuskan untuk mendekati rumah mewah tersebut. Dan benar saja, sekelompok pria sedang mengambil barang-barang berharga. Sontak, Wahyu pun menghentikan aksi sekelompok pencuri tersebut. Baku hantam antara Wahyu dan sekelompok pencuri pun terjadi. Dengan kehebatan bertarung yang dimiliki Wahyu, sekelompok pencuri tersebut kalah dan lari meninggalkan Wahyu. Wahyu pun akhirnya pergi keluar rumah mewah tersebut dan melanjutkan mencari pekerjaan bersama ayah dan ibunya. Keesokan harinya, Wahyu melewati lagi rumah mewah tersebut, dan terlihat ada seorang satpam yang memanggilnya. Seorang satpam tersebut bernama Pak Juki. Wahyu pun masuk ke rumah mewah dan menemui pemilik rumah tersebut. Pemilik rumah tersebut bernama Pak Ahmad. Ternyata, Pak Ahmad ingin menemui Wahyu dan berterima kasih kepadanya karena telah melindungi rumahnya dari sekelompok pencuri. "Bagaimana Bapak bisa mengetahui kalau sayalah yang melawan sekelompok pencuri kemarin?" tanya Wahyu. "Saya tahu dari satpam saya. Satpam saya mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman CCTV kemarin," ujar Pak Ahmad. Karena kebaikan dan keberaniannya, Wahyu pun akhirnya mendapat tawaran pekerjaan dari Pak Ahmad untuk menjadi sopir. Wahyu pun menerima tawaran pekerjaan tersebut. Wahyu selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Pak Ahmad pun merasa senang dan sering memberikan Wahyu hadiah. Seorang pembantu Pak Ahmad yang bernama Siti merasa iri kepada Wahyu yang selalu diberikan hadiah. Akhirnya, pada suatu hari, Siti pun merencanakan sesuatu agar Wahyu tidak dapat bekerja lagi menjadi sopir Pak Ahmad. Ia memfitnah Wahyu bahwa Wahyu telah mencuri barang-barang mahal milik Pak Ahmad. Pak Ahmad kesal karena merasa dikhianati oleh Wahyu. Pak Ahmad pun melaporkan Wahyu kepada polisi. Tetapi, Wahyu sudah lebih dulu dibawa ke rumah Pak Juki. Pak Juki meminta Wahyu agar berlindung di rumahnya terlebih dahulu, karena Pak Juki percaya Wahyu tidak melakukan pencurian. Beberapa bulan kemudian, Siti pun semakin menjadi-jadi. Ia berniat untuk merampas semua harta Pak Ahmad. Ia memerintahkan sekelompok pria untuk memberontak rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad dan Pak Juki tak bisa melawan. Pak Ahmad pun terpaksa memberikan semua hartanya karena ia tak mau kehilangan nyawanya. Pak Ahmad akhirnya pergi ke rumah Pak Juki untuk berlindung. Di rumah Pak Juki, Pak Ahmad bertemu dengan Wahyu. Pak Juki menjelaskan kepada Pak Ahmad bahwa Wahyu tidak bersalah dan semua ini terjadi karena kelicikan dari Siti. Pak Ahmad pun menyesal dan meminta maaf kepada Wahyu. Akhirnya, Wahyu pun diminta untuk melawan sekelompok pria yang memberontak rumah Pak Ahmad. Semua pria yang memberontak rumah Pak Ahmad pun luka-luka dan akhirnya dilaporkan ke polisi, termasuk Siti, karena ia adalah dalang dari semua masalah ini. Semua harta Pak Ahmad pun dikembalikan. Akhirnya, Wahyu pun kembali bekerja kepada Pak Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.